Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Baruli Siregar. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, melalui poster yang ada di hadapan Anda, saya akan menjelaskan sebuah konsep baru, walaupun sebetulnya tidak terlalu baru ya, namun jarang untuk dibahas. Konsep yang sangat penting dalam diskursus hukum dan juga mengenai pelestarian alam atau lingkungan hidup saat ini, yaitu green victimology. Kita mulai dari pertanyaan mendasar saja. Apa sebenarnya green victimology itu? Jadi secara tradisional dalam kriminologi kita sering memahami bahwa korban dari sebuah kejahatan itu hanyalah manusia. Namun green victimology ini mendobrak batasan tersebut. Artinya green victimology ini pembahasannya lebih luas lagi seperti itu. Jadi green victimology ini adalah sebuah cabang dari ilmu victimologi yang memperluas batasan korban kejahatan lingkungan, di mana korbannya tidak hanya terbatas pada manusia saja, melainkan mencakup entitas non-manusia seperti hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Konsep ini membawa pergeseran paradigma yang sangat besar, yaitu transisi dari pandangan antroposentris menuju ekosentrisme. Jika pandangan antroposentris hanya menilai kerugian akibat kerusakan alam dari seberapa besar manusia menderita atau merugi secara ekonomi, namun pandangan ekosentrisme ini melihat bahwa alam itu memiliki nilai intrinsik, artinya hewan, tumbuhan, dan juga sungai itu mempunyai nilai dan hak untuk dihormati keberadaannya secara independen, terlepas dari apakah mereka memiliki nilai kegunaan bagi manusia itu atau tidak. Kemudian untuk merespon beragamnya korban tersebut, green victimology ini menawarkan kerangka penyelesaian masalah melalui 3 perspektif keadilan atau eco-justice, yaitu yang pertama mengenai keadilan lingkungan atau environmental justice. Nah, perspektif ini berfokus pada manusia sebagai korban. Keadilan ini memastikan adanya distribusi lingkungan yang adil serta menjamin hak asasi dan hak sosial manusia untuk hidup di lingkungan yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada keadilan spesies atau species justice. Perspektif ini berfokus pada hewan dan tumbuhan sebagai korban. Ini menekankan bahwa spesies non-manusia juga memiliki hak untuk tidak dibunuh, tidak disiksa, atau dirusak demi kepentingan manusia semata. Kemudian yang ketiga ada keadilan ekologi atau ecological justice. Perspektif ini melihat lingkungan dan ekosistem seperti sungai atau hutan adalah sebagai korbannya. Perhatian utamanya adalah kesehatan biosfer atau air, udara, dan juga tanah secara menyeluruh. Karena alam ini memiliki nilai intrinsik seperti yang saya sebutkan tadi di awal, dan hak untuk bebas dari perusakan habitat. Kemudian kita akan membahas siapa saja sih yang menjadi korban atau yang terkena dampaknya. Jadi berdasarkan konsep ini, korbannya sangat beragam dan berlapis. Yang pertama tentu korbannya adalah manusia itu sendiri, seperti pekerja yang terpapar zat kimia, konsumen terdampak greenwashing atau praktik perusahaan yang mengklaim ramah lingkungan tanpa melakukan tindakan nyata yang mendukung klaim tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling berisiko terdampak. Kemudian yang kedua ada korban non-manusia, seperti satwa liar yang kehilangan habitatnya, hutan yang gundul akibat penebangan liar atau pertambangan ilegal, sungai yang tercemar limbah hingga berujung pada rusaknya keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga ada korban antar generasi atau intergeneration victims. Nah, anak cucu kita yang akan menanggung beban kerusakan lingkungan ini. Kemudian akan hilangnya sumber daya alam di masa depan. Nah, kejahatan lingkungan ini seringkali tidak langsung menunjukkan dampaknya seketika, namun menumpuk menjadi efek bola salju. Nah,
Oleh karena itu, generasi masa depan juga merupakan korban nyata karena mereka akan menanggung sisa warisan alam yang sudah rusak, tercemar dan tidak lagi mendukung kehidupan yang sehat. Sekarang kita tinjau dari kacamata hukum di Indonesia itu sendiri. Nah, hak atas lingkungan hidup ini sebetulnya telah dilindungi atau diakomodir oleh konstitusi kita, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri, dalam pasal 28H, yang mengamanatkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara. Dan juga secara spesifik, aturan perlindungan ini diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga beserta instrumen keperdataan lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa pasal kunci yang mengatur masalah ini itu antara lain terdapat juga di pasal 1 Undang-Undang PPLH itu sendiri, yang mendefinisikan lingkungan hidup secara luas sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, dan makhluk hidup di dalamnya. Kemudian ada pasal 25 Undang-Undang PPLH juga yang mengatur tentang sanksi administratif, dan juga pasal 87 yang mengatur tentang keharusan membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang mencemari dan merugikan lingkungan hidup. Kemudian juga ada pasal 119 huruf C yang menetapkan sanksi pidana tambahan pada pelaku seperti korporasi berupa kewajiban melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang rusak. Sebagai kesimpulan, meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengakomodir di sektor lingkungan hidup, kita saat ini masih memiliki celah karena masih cenderung antroposentris dan belum secara utuh menempatkan entitas non-manusia ini sebagai korban langsung atau direct victims. Oleh karena itu, penerapan konsep green victimology ini sangatlah penting dan mendesak untuk kita implementasikan. Dan juga kita sebagai masyarakat atau warga negara, kita juga harus tetap mengawasi terhadap korporasi yang melakukan tindakan-tindakan yang nantinya merusak lingkungan di sekitar kita. Sebagai penutup, penting untuk kita sadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan ini bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban hukum semata, melainkan kunci dari kelangsungan hidup manusia hari ini dan generasi yang akan datang. Kita tidak bisa lagi menganggap alam sekadar sebagai objek eksploitasi saja, karena mereka itu merasakan dampaknya, mereka bernafas dan memiliki nilai intrinsik yang wajib kita hormati. Alam ini tidak bisa bersuara di pengadilan, maka kitalah yang harus menjadi lisan bagi mereka. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama kita wujudkan keseimbangan bumi demi menjaga masa depan seluruh makhluk hidup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.